Menurut lu yang bikin lu, apa ya, bisa mencapai prestasi itu karena apa? Apakah karena lu semata-mata punya talent atau karena lu ngerasa, "Oh, gua rajin nih," gitu? Kalau kita cuman mengandalkan talenta kita yang kasar, itu akan susah untuk berkompetisi lah. Ada sih pelajaran-pelajaran yang selalu merah, selalu remedi, ada. Ada yang remedi. Jadi, Ada. juara dunia, apa yang lu bego? Misal pelajaran apa yang lu bego? Peluang seperti apa yang terbuka buat lu? Oh, banyak. Jadi salah satunya adalah aku kuliah tuh di Singapura. Dan waktu itu sebenarnya statusnya aku juga udah enroll di Indonesia. Cuman aku emang sudah tahu, oh ini tahun depan bakalan pindah ke NTU nih gitu. Apakah lu merancang, gue pingin 10 tahun ke depan gue jadi seperti ini gitu? Ya, obviously enggak sih, Pak. Yang saya pinginkan banyak yang nggak tercapai, Pak. Misalnya apa? Halo, hey guys, welcome back to Backstreet Japan. Orang tua ya, kita ngomongin milenial kan sekarang udah jadi para orang tua ya, udah punya anak gitu kan. Kalau kita ngomongin orang tua tuh, rasanya nggak ada orang tua yang pingin anaknya bego kan. Semua orang tua tuh pingin anaknya pinter. Makanya hari ini tuh gue ngundang orang yang sebenarnya terkenal nih. Beliau ini tuh namanya sudah tercantum di sejarah Indonesia loh. Tapi anehnya tuh kok nggak artis ya. Makanya kita mau undang ke podcast ini biar jadi artis ya. Amin. Nah, ada teman gue ini prestasinya di atas langit ya. Widih, rival juga sebenarnya, atau mungkin gue nggak dianggap rival kali ya, terlalu cupu gue. Anjay. Tapi emang gak pernah menang sih dari gue sih. Aduh anjing, parah banget. Jadi depan gue ini ada pemenang IOI, yaitu kepanjangannya apa IOI? International Olympiad Informatics. Jadi itu International informatika. Olympiad. Lomba informatika tingkat Internasional. mewakili Mewakili Indonesia waktu itu. Mewakili negara Indonesia. Iya. Dapat medali apa? Waktu itu di IOI Perunggu. Tahun berapa nih? 2011. Tapi waktu itu hampir perak sih sebenarnya. Waktu itu hampir perak. Iya, cuman beda 1 bit. Sesusah apa sih dapat medali internasional? Jadi kalau yang internasional itu yang emasnya kalau nggak salah top 1/12 kalau nggak salah deh. 1/12 peserta. 1/12 top kalau nggak salah. Iya. Kalau emas, kalau perunggu lupa. Lesser than 1/4 tadi. Ya. oh, jadi ada cut off-nya gitu ya. Ada cut off-nya. Gue mau tanya dulu nih, orang kan kalau ngomong, wah gue mewakili negara nih, orang tuh kadang kalau misalnya atlet kita mungkin tahu ya, lomba dari tingkat GOR kabupaten kayak gitu-gitu kan. Kalau yang yang bagian pendidikan atau sains itu sendiri gimana sih proses seleksinya gitu ya di Indonesianya gitu? Kalau di Indonesia ada beberapa ya, yang mulai dari kabupaten yang kayak kamu bilang itu kan. Ya. Itu dari OSK, OSP which is tingkat provinsi, habis itu OSN tingkat nasional. Pak udah ganti namanya. Oh iya, sekarang jadi udah ganti. KSN. Benar, sudah baru. Iya, jadi KSN. Itu yang terbaru. Jadi waktu zaman-zaman aku itu depannya OSN gitu. Sekarang jadi KSN. Tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Yang kabupaten tuh gimana? Dipilih sekolah berarti ya? Dipilih dari sekolah, jadi ada otonomi sendiri. Sampai tingkat provinsi pun juga ada otonomi sendiri. Untuk kalau tim Olimpiade Komputer Indonesia, TOKI, itu kita memberikan rekomendasi. Jadi ada rekomendasi kira-kira soal-soal yang diberikan itu seperti apa. Tapi kebebasan dari masing-masing provinsi sendiri. Untuk kabupaten juga bebas dari kabupaten-kabupaten itu sendiri. Soalnya agak soal yang di set itu mereka itu dibebaskan gitu. Tapi ini pengetahuan saya waktu di OSK, OSN, OSP ya. Kalau sekarang jadi KSN seperti apa saya kurang paham detailnya. Tapi waktu itu ada otonomi untuk per daerah. Dan untuk dari tingkat sekolah pun ada yang mengadakan. Kalau misalnya sekolahnya udah kebanyakan orang yang misalnya pengen jadi kompetitornya, jadi mereka harus seleksi internal dulu gitu kan. Tesnya tuh kayak gimana? Kalau orang kan komputer kan mungkin mikirnya ya udah programming kan, tapi kan masa Indonesia kabupatennya banyak banget gitu ya. Masa iya pemerintah kabupaten bisa nyediain komputer sebanyak itu sih? Nah, itu makanya dikasihin kebebasan dan dikasihin guideline-nya, which is kalau untuk tingkat kabupaten itu biasanya di logika dulu. Karena untuk komputer atau informatika itu kita bisa bagi jadi 2 ya, mainly ya. Satu tuh problem solving-nya, satu tuh implementasinya, which is the coding itself. Nah, yang susah itu sebenarnya bukan di bagian codingnya, karena sekarang dengan adanya AI dan lain-lain, coding jadi sangat gampang. Yang susah itu di problem solvingnya. Ide-idenya ya. Jadi kayak misalnya nalar logikanya,
logika pemrograman, secara berpikir runut kayak gitu-gitunya itu yang susah. Nah, makanya jadi soal waktu di kabupaten ataupun provinsi, mereka diberikan kebebasan untuk meng-set up itu sesuai dengan murid-murid yang ada. Oke. Ya, yang paling utama itu adalah yang logikanya. Berarti banyak soal mungkin apa ya? Kalau dibayangin nih soal nggak tahu ya. Padahal gue juga ikut dulu. Iya. Soal-soalnya tuh seputar mungkin ada deskripsi, logika, terus ada matematika juga, teori Ya. bilangan, Ya. kombinatorial, Ya, betul. probability statistik Probabilitas. sedikit, Ya, geometri juga ada sedikit ya. ada. Apalagi ya yang mungkin beda dari matematika biasa apa? Waduh, apa ya? Kok aku lupa, Bir? Teori bilangan mungkin yang paling. Teori bilangan matematika juga ada gak sih? Tapi di komputer kayaknya lebih ditekankan gak sih? Komputer kayaknya lebih ada sudo-sudo pemrogramannya. Ada sudo-sudo pemrograman Sudo-sudo juga ya? pemrograman. Jadi kalau sudo-sudo pemrograman itu karena kalau program itu kan step by step tuh. Iya. Jadi ada step 1-nya ngapain, step 2-nya ngapain, Iya. step 3-nya ngapain. Itu agak-agak beda dengan matematika yang formula-formula. Oh. Formula itu penting, kayak misalnya geometri itu gimana Hitung luas. gimana hitungnya. Iya. Kalau misalnya apakah gimana caranya kita mengetahui si bidang itu konkav atau konveks. Iya, iya. Ya kan? Ya. Nah, itu kan kalau kita mau implement itu kan harus ada step by step-nya. Kalau dia bisa nge-solve itu secara tangan dan dia nggak ngerti gimana caranya bikin itu jadi coding kan juga jadi permasalahan tuh. Oh, jadi paham stepnya dulu, algoritmanya itu istilahnya sebenarnya ya. Yes, algoritmanya Jadi itu. algoritma ketika kita ngomong, orang-orang ngomong, oh algoritma YouTube gini-gini, algoritma gitu kan ya. Sebenarnya kan algoritma itu adalah proses berpikir, bukan codingnya itu sendiri. Algoritma belum tentu dalam bentuk program gitu ya. Iya. Algoritma itu kan juga dikoinkan dari tahun berapa? 300-an apa sebelum Masehi? Udah kuno banget. Udah kuno kan? banget Dari itu. matematika kan sebenarnya munculnya. Yes. Oke. Nah, yang gue pingin tanya dulu nih, orang tuh kan mungkin mikir lu tuh prestasinya udah selangit ya. Lu tuh menurut lu ya, yang bikin lu sukses dulu tuh, ini kita ngomong konsep dulu ya. Yang menurut lu yang bikin lu bisa mencapai prestasi itu karena apa? Apakah karena lu semata-mata punya talent atau karena lu ngerasa gua rajin nih gitu? Enggak sih, itu harus dari kombinasi keduanya sih. Kalau punya talent doang kamu nggak diasah karena balik lagi ini kan sebuah tes, ya kan? Kompetisi itu adalah tes kan. Ada diberikan rule tertentu yang kita harus menyelesaikan. Semua kompetisi olimpiade apapun itu mereka pasti punya aturan-aturan sendiri kan, aturan-aturan untuk perlombaan itu sendiri. Nah, kalau kita cuma mengandalkan talenta kita yang kasar, itu kita nggak akan banget sih, tapi maksudnya untuk sampai level yang misalnya internasional ini, itu akan susah untuk berkompetisi lah istilahnya. Nah, jadi itu harus perpaduan keduanya. Satu, emang sudah ada talentanya habis itu diasah. Okay. Jadi kayak misalnya tiap hari harus melakukan soal-soalnya. Karena balik lagi kayak misalnya yang di perlombaan IOI ini tadi, itu kan diberikan waktu 5 jam. 5 jam itu cuma 3 soal loh. Kita harus nge-solve cuma 3 soal. 3 soal 5 jam. Iya. Susah banget dong. Ya, bisa dibilang gitu. Kalau yang di IOI, matematika juga sebenarnya mirip, tapi kalau nggak salah matematika 7 soal deh. Kurang ingat. Tapi kalau di IOI itu ada 3 soal dan masing-masing soal itu punya kayak subtasknya. Oh, jadi ada sub difficulty-nya gitu ya? Ada sub difficulty-nya yang itu adalah bisa di solve atau bisa di solve lah ya. Bisa di solve dengan algoritma tertentu. Oh, jadi kalau misalnya pakai cara bego mungkin dapat skor 10, tapi cara lebih pintar lagi 30. Kita bilangnya naif ya, bukan bego ya. Cara naif ya. Cara naif. Gampang 10 skor. Nanti kalau yang lebih pintar lagi misalnya dapat 50. Cara yang fullnya bisa benar-benar cover semua. Dia 100. Semua cases baru 100 gitu. Ya, itu mungkin yang sudah kita bilangnya SOTA-nya ya, state of the art-nya. Itu mungkin kira-kira segitu. Tapi keunggulan dari IOI ini itu karena dia soal-soalnya deket-deket riset nih. Dia kayak kadang-kadang ada yang open ended. Jadi open ended tuh gimana? Ini soal bukan cuman benar atau salah gitu. Tapi bisa jadi riset sekarang pun juga nggak tahu gimana caranya untuk yang teroptimal atau enggak, apakah ada yang lebih optimal gitu tuh nggak ada. Jadi kalau yang soal-soal seperti itu dulu ya, itu solusi juri, yang which is juri kan sudah yang paling expertnya ya. Ya, sudah expert di bidang itu, sudah pasti semua S3 semua lah ya, dan sudah itu solusi mereka adalah 90.
solusi peserta adalah relevan terhadap itu. Oh. Ya, Jadi jadi dapat 90 berarti lu udah anjir nih orang udah sudah tinggi gitu. sejago jurinya dong kayak gitu ya. Untuk soal itu ya. Untuk soal itu gitu. Ya. Berarti nggak mungkin dapat 100 dong sebenarnya. Bisa. I mean kalau misalnya jadi kalau misalnya dia ternyata relatif skornya itu melebihi gitu misalnya kan pasti di cut off juga gitu. Jadi maksimum misalnya 100 gitu. Jadi ada normalisasi skor. Ada. Oke. Jadi Nah, gue mau biar tanya adil. tadi lu ngomong tuh kan harus ada kayak latihan-latihan dan kawan-kawan kayak ada regimen kayak atlet sebenarnya nggak sih mirip-mirip Tiap Ya nggak hari. sih? Tiap hari gitu. Tiap hari. Yang gue mikir itu kan lu tahun berapa tuh dulu? Tahun 2000. Lombanya 2011. Tapi kan latihannya dari sebelum-sebelum itu. Jauh itu aku udah kenal pemrograman 2007. Waktu itu SMP. 4 tahun latihannya SMP. Tapi waktu itu kan masih kalau waktu 2007 kan happy-happy aja ya. Atau kayaknya kalau mulai 2006 juga sudah mulai nyentuh-nyentuh basic deh. Kayaknya waktu itu waktu itu yang aku sentuh bukan Visual Basic tapi basic di DOS. Kalau ada yang tahu berarti mungkin seumuran. Mungkin bahkan kamu aja nggak tahu nih. Udah arkaik banget ya. Nah, terus aku 2007 tuh baru mulai Pascal. Nah itu karena kakak bawa pulang buku tentang pemrograman kompetitif pemrograman ini. Oh, belajar dari kakaknya. Jadi bawa buku kan nanti dia pulang terus habis itu aku juga akhirnya ikutan belajar Pascal gitu, belajar Pascal. Dan kalau waktu itu yang basic mah cuman coding aja tanpa ada soal penasaran aja gitu. Iya, cuma penasaran aja coba-coba gitu kan, emang suka coba-coba kan soalnya. Yang membuat lu pertama penasaran dengan programming itu apa yang membuat lu penasaran dengan hal ini? Waktu itu kaget aja gimana papa bikin dari pemrograman basic dia bikin sendiri, itu dia bisa ngeluarin nada. Orang tua juga? Papa iya, waktu itu papa basic. Ya. Oh, berarti ini emang udah semacam ada tanda kutip apakah ada setup dari orang tua ini biar itu, ini anaknya nanti menang gitu? Kalau papa itu bukan bisnis utamanya, itu kayak dia ikut paduan suara gereja kan. Oke. Paduan suara gereja, terus dia kalau di rumah pengen latihan, dia kadang-kadang males kalau harus pakai keyboard tekan-tekan. Oh. Terus dia bikinin aja programnya, habis itu sudah pasti selesai dan bener kan, dia tinggal ngikutin aja. Jadi penasaran gara-gara ada orang tua, kakaknya juga, jadi kayak lingkungan lu mendukung in a sense ya? Lingkungan aku buat aku curious terhadap itu. Jadi makanya mulai dari SMP, waktu itu kan SMP apalagi di Bali mana ada informatika atau enggak komputer tentang pemrograman waktu itu kompetitif. Ini kita sebalik ya guys, zaman itu kan tahun berapa 2006 2007 itu at least di provinsi kita ya, di Bali itu mungkin pembelajaran di sekolah itu masih Microsoft Word, Excel, Formula Excel gimana? Tekan F4 berapa kali biar dia Ctrl C itu stands for apa? Dulu tuh kayak gitu, komputer itu baru muncul di sekolah, serius loh. Dan di sekolah negeri itu nggak semua sekolah punya komputer. Dan kalau praktikum komputer itu tuh dulu tuh kalau di sekolah gue itu tuh giliran tau, satu komputer bisa berdua 3 orang kayak gitu guys. Mirip, persis. Makanya yang gue amazed itu adalah pertama nih. Dulu infrastrukturnya, kalau sekarang mungkin semua sekolah udah ada, semua pribadi tuh orang-orang tuh punya komputer kan di rumah kan. Sekarang yang mungkin laptop atau gimana, yang murah-murah kan udah banyak ya. Zaman dulu kan itu gua nggak punya komputer di rumah, lu punya komputer di rumah. Kecuali ada, jadi karena papa itu hobinya papa itu jadi ada. Jadi punya. Tapi kan nggak semua orang punya komputer, gurunya juga mungkin nggak tahu apa nih gitu kan ya. At least di provinsi kita. Lu gimana dong belajarnya? Pertama lu nggak ada guru gitu. Dan dulu tuh nggak ada internet. Ya waktu itu kan dari buku. Jadi yang Koko pulang bawa buku. Nah itu tuh tempat pertama aku belajar waktu itu. Baca buku aja? Buku. Jadi kalau nggak salah ada beberapa buku yang dibawa. Salah satunya tuh dari Stephen Skinner. Kalau nggak salah orangnya sekarang masih aktif dan bahkan kayaknya masuk NLP juga loh, kalau pernah denger. Tapi itu dulu dia ya itu kayak misalnya ada Art of Competitive Programming kayak gitu. Mulainya dari sana seperti itu. Kalau yang more recent, buku-bukunya yang dari Stephen Halim, which is dosen di NUS sekarang. Orang Indonesia. Dia sempat kalau nggak salah jadi tim leadernya Singapura dan lain-lain, tapi dia benar-benar punya andil di dunia kompetitif programming yang sangat banyak. Jadi bukunya itu juga. Dan dia profesor juga ya di bidang profesor itu. Di NUS. Ya, jadi untuk biasanya Southeast Asian, Vietnam, of course Indonesia, Singapura gitu-gitu dan bahkan seluruh dunia nge-refer dari bukunya dia. Nggak tahu sekarang bukunya udah ganti mungkin ya. Bukunya udah banyak. Actually sekarang jadi dia selalu update. Dia keep it updated. Yang pertama mungkin untuk biar yang dasar-dasarnya dulu. Jadi motonya bukunya dia adalah increasing the lower bound of competitive programming. Jadi biar semua orang lower bound ini pada naik gitu. Dulu CP1, CP2, CP3, sekarang terakhir ini CP4. CP4 jadi orang makin
makin makin ngerti tentang canggih lah kompetitif. gitu ya. Ya, tentang competitive programming seperti apa? Ya, mirip sama misalnya Olimpiade kan tadi udah dibawa ke Olimpiade kan. Olimpiade yang atlet ya. Olimpiade ini ya? yang atlet yang olahraga fisik ya. Heeh. Olahraga fisik itu kan juga ada ininya, ada pengetahuannya gimana misalnya kalau misalnya badminton, gimana cara mukulnya, gimana caranya footworknya mungkin gitu kan ya. Itu kan pasti ada. Oh, regimen trainingnya, nutrisi kayak gitu-gitu ya mungkin juga ya. Ya, nah itu kan beda tuh waktu di lapangan on the court sama off the courtnya kan beda kan. Oke. Nah kalau yang buku-buku ini nih rata-rata cuman ngebahas tentang gimana caranya nge-solve problem-problemnya itu, gimana kita nge-approach problem-problemnya. Belum nyampe ke strategi untuk kalau misalnya dari 5 jam untuk 3 soal itu gimana kita nge-set up on the court itu beda ada. lagi. Itu ada tapi balik lagi masing-masing orang punya strategi beda-beda. Aku waktu zamanku peersku itu lebih cepat ngodingnya. Aku tuh langsung yang lambat. Ngetiknya lebih cepat. Ngetiknya ngodingnya apanya lebih cepat. Oh, Aku terus salah satu yang lambat. Jadi yang aku dan waktu itu IOI itu kan nggak pakai timing tuh. Maksudnya kalau misalnya kamu submit duluan ketimbang peersmu itu nggak akan beda. Jadi nggak ada skor tambahan kalau lu lebih cepat tuh nggak ada skor Nggak tambahan ada. dulu. Jadi waktu itu kalau aku strateginya adalah karena cuma 3 soal, aku harus baca semua soal dan aku harus ngedrafting solusi basicnya dulu. Itu 1 jam pertama aku total nggak boleh submit. Itu aku yang nerapin untuk strategiku. Strategi bisa beda-beda ya. Dipikirin semua dulu, ide-ide, coret-coret dulu. Yes, terus kira-kira bisa aim ke yang subtask yang mana kayak gitu-gitu. Programmingnya nanti gitu ya. Programmingnya kalau aku nanti karena aku nggak cepet. Mungkin ada orang yang sangat cepet ya. Semua naif-naifnya itu paling 10 menit 15 menit yang pertama penting dapat skor pertama dulu base ada. Bikin orang lain kegegeran gitu. Kayak dia skornya udah naik duluan jadi orang lain mungkin tapi nggak boleh lihat. Oh, nggak bisa lihat ya? Nggak bisa lihat. Waktu itu sih. Sekarang kurang tahu ya. Tapi yang gue penasaran itu tuh adalah apa ya? Yang sebenarnya tuh ya kadang ngalamin sendiri juga ya. Yang menurut gue yang challenging zaman kita ya, itu adalah dari provinsi ke nasionalnya, bener nggak? Gimana lo sebagai perwakilan provinsi itu bisa menang di tingkat nasional? Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena misalnya nggak tahu ya pengalaman lu gimana. Pengalaman gue dulu adalah gue di sekolah itu belum ada internet gratis. Sekolah gue ada internet di lab komputer tapi bukan yang kencang-kencang aman atau gimana gitu loh. Di rumah juga internet tersedak-sedak, kadang bisa mati seminggu, bisa mati 3 hari. Dan gue juga nggak ada guru yang bisa ngajarin nih. Terus ketika gue menemukan problem, gue bisa tanya siapa? Gue nggak ada guidance gitu. Karena gue mikir ketika kita ngomong soal pelajaran gitu ya, kompetisi pelajaran, biasanya tuh orang mikirnya atau orang tua terutama mikirnya pasti gurunya tuh sopo gitu loh. Nah lu gimana kalau lu? Oke, tapi sebelum kesini tadi menarik tuh ngomong internet. Zamanku, kalau aku pakai internet nggak bisa nelpon. Kita satu zaman ini. Ini kita satu zaman, Mbak. Ini ketahuan ya. Yang 08 bukan ya? Apa dulu? 08 iklannya ada dulu. 0809. Oh, 0809 4 kali ya. Iya. Zaman itu ya. Zaman itu. Ketahuan ini. Jadi kalau mau googling cari jawaban nih. Orang tua atau siapa nggak bisa nelpon, nggak bisa ditelepon juga. Ntar lu nggak mau, siapa nih yang pakai internet nih? Tagihan mahal loh ya. Tagihan mahal lagi. Terus gimana dong? Tapi waktu itu meskipun mencari pun juga susah kan, maksudnya di internet juga pada nggak ada kan. Ya jadinya nggak banyak yang bisa aku lakuin ya. Aku beneran harus mikir sendiri gitu. Terus kadang-kadang sampai beberapa hari mikirin itu kok nggak selesai gitu ya. Tapi kan karena pemrograman ini kan ilmu pasti ya, saintifik ya. Kamu bisa pilih itu. Terus kadang-kadang misalnya beberapa hari sudah berjalan, tiba-tiba aja kepikiran ide gitu. Yang mungkin kadang-kadang lagi di kamar mandi gitu, lagi boker gitu, terus habis itu tiba-tiba, oh iya ini kan bisa diginiin kayak gitu. Tapi kalau lu nggak punya talent, sorry to say ya, ini buat orang tua kan semua orang pasti harapannya pengen anak gue juara, anak gue spesial gitu. Kalau kayak tadi lu ngomong kalau nggak ada talent dan usaha dua-duanya nggak bisa. Berarti orang rajin aja mungkin ada capnya gitu. Kalau pada zaman itu karena susah keterbatasan informasi, rajin doang nggak cukup gitu kan. Zaman itu ya. Kalau zaman sekarang? Tapi zaman itu mengajarkan satu hal. Bagi aku ya, aku nggak tahu tuh masuknya di mana di talent dan kerajinan. Perseverance itu masuknya di mana aku nggak tahu. Zaman itu tuh 2006, 2007 sampai 2011 ya. 2008-an, 2009-an lah kalau aku kan waktu terutama untuk yang ke internasionalnya itu kan. 2009, 2010-an lah. Itu perseverance itu juga penting gitu. Kalau zaman sekarang kan kita bisa tinggal googling aja gitu kan. Googling terus biasanya solusi editorial tuh ada di mana-mana. Kalau susah tinggal tanya ChatGPT. Kalau nggak salah ChatGPT kemarin bukan ChatGPT, yang LLM itu sudah bisa menyaingi
ICPC yang winner-winnernya itu sudah bisa. Udah gampang dapat jawabannya zaman sekarang. Sudah gampang untuk bertanya gitu. Tapi satu hal yang waktu itu mengajarkan aku untuk misalnya perseverance itu ya. Satu hal laginya adalah waktu itu aku pernah nih, misalnya ada yang ke kompetisi sudah ada editorialnya. Aku baca nih, aku ngerti nih. Terus aku coba implementasi, bisa. Next time waktu aku lomba lagi, ada soal yang mirip banget nih. Harusnya bisa di-solve dengan yang sama nih. Kayak gitu ya. Masalahnya karena aku tidak berpikir sendiri, aku nggak inget. Maksudnya bukan nggak inget, aku inget ini harusnya begini, tapi detail-detailnya jadi hilang. Waktu tapi aku implementasi. Karena lu lihat jawaban orang kan gitu kan ya. Atau lihat kunci jawaban lah waktu itu. Iya, ngelihat cara berpikir orang. Cara berpikir orang kan berarti itu kan bukan cara berpikir sendiri ya. Pada waktu lomba kan kamu cuma bisa mengandalkan cara berpikirmu. Gak ada internet. Ya kan? Gak ada buku. Dan aku nggak tahu ya sekarang dibolehin atau enggak. Kayak misalnya coding assistant itu boleh atau enggak? Gak boleh pasti ya. Gak tahu. Gak boleh sih. Iya, kalau misalkan dia namanya kompetisi terus dia. Namanya kompetisi masa boleh pakai AI assistant sih? Siapa tahu ya. Dengan AI ini kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi tapi zaman itu nggak boleh akses internet, nggak boleh bawa buku reference juga kan? Untuk ada ICPC kayaknya boleh. ICPC boleh. Boleh bawa cheat code beberapa ya? Oh, yang university boleh, yang SMA nggak boleh. SMA aku lupa ya, tapi kayaknya nggak boleh. Kayaknya nggak boleh. Aku lupa ingat. Tapi ya harusnya ada, kayaknya boleh mungkin, tapi kayak terbatas di hari sebelumnya waktu trial kita boleh kayak bikin template sendiri. Kayak beberapa halaman doang. Template. Gitu ya. Jadi kalau template itu apa itu misalnya template itu kayak misalnya kita mau implementasi binary search gitu. Binary search tuh ya binary. Pokoknya algoritma tertentu lu ada template-nya beberapa. Ya kayak PM Lee Hsien Loong kan waktu itu nggak implement quick sort sendiri tuh. Itu sempat jadi viral tuh di zaman di 2011 2012 about it I think. Ya, PM-nya Singapura. I see. Karena emang kayak gitu-gitu kan ada hal yang sudah bagi competitive programming itu sudah kayak itu algoritma yang dasar yang harusnya nggak usah implementasi ulang dari awal nih kayak gitu-gitu misalnya. Ya kayak gitu-gitu bisa dijadiin template gitu. Oke. Tapi kalau kayak binary search tadi banyak juga soal yang ngubah dikit-dikit padahal tuh sama-sama binary search itu banyak gitu. Kita mau ganti ke pertanyaan lain ya. Akhirnya kan lu udah dapat lah nih ya. Udah dapat menang. Pastinya kan pasti lu mengorbankan banyak kan ya. Walaupun ini happy nih di kamera kan pasti lu mengorbankan banyak misalnya waktu bermain dan hal-hal itu kan. Nah sekarang gue mau tanya itu kan oke, lu menang 2011, sekarang udah 2026 nih. Waduh, 15 tahun ya? Udah 15 tahun yang lalu. Ini sebenarnya kenapa gue tanya ini karena tuh jarang ya. Orang tuh biasa oke nih ada pemenang, bam kita masukin ke TV atau kita wawancara. Tapi jarang ada case study what happens to them after a long time gitu. Sekarang gue tanya ke lu, setelah lu menang itu in this 15 years, menurut lu apakah kemenangan itu dan pengorbanan yang lu lakuin itu tuh worth it? Atau memang lu hobinya ngumpulin trofi aja gitu? Anjay. Pengennya sih gitu ya. Pengennya hobinya ngumpulin trofi. Kan dapat duit juga tuh. Apakah itu worth it atau enggak? Mungkin lebih ke kalau misalnya kamu sebagai anak kecil, kamu belajar baca nulis, kamu mengorbankan waktu bermain, worth it enggak? Anak kecil enggak tahu pasti. Waktu itu aku juga enggak tahu. Waktu ini itu juga buat aku. Lu gambling ya waktu itu? Aku enggak tahu apa itu gambling juga, dan aku waktu itu ngelihatnya kayak, oh ini menarik. Habis itu aku tekunin. Terus ada sih sempat stres ya, karena kan kalau menyampai kompetisi pasti stres ya. Kamu juga tahu lah itu stres kan untuk persiapan itu ya. Kan rival nih. Iya dulu ya. Tapi dia yang menang nih, dia yang menang. Gak pernah ngalahin. Dia yang menang. Sorry ya. Tapi ya waktu itu aku cuman ya udah fokusnya di sini aja karena aku nggak punya alternatif lainnya gitu. Kalau di sekolah pun belajar gitu misalnya kan. Belajar apa ya gitu yang aku senengin gitu kan nggak mungkin kita belajar semuanya terus gitu kan, itu agak-agak stressful juga kalau kamu belajar hal yang kamu nggak senengin gitu. Oke. Ini menurut lu ada pengaruh orang tua nggak? Misalnya orang tuanya yang ngomong lu sabar dulu gini, lu hari ini capek-capek tapi nanti bisa. Orang tua nggak terlalu ikut campur waktu itu? Waktu itu mama bebas. Malah soalnya gini, jadi emang kan namanya Asian family ya, Chinese descent gitu kan. Tiger mom gitu kan parents gitu kan ada ya. Tapi aku nggak sampai di push segitunya gitu. Karena emang waktu itu sudah ranking-rankingan gitu. Emang kalau malah di push terlalu keras kayaknya orang tua juga sadar. Akhirnya lu break gitu. Bisa jadi break gitu kan. Jadi waktu itu sih aku cuman ya udah just do it at the moment of time. Apakah nanti aku jadi berguna atau enggak? Itu ya udah gitu kan. Terus lu gimana, berguna nggak jadinya? Nah, jadi setelah beberapa tahun, makanya aku tadi nanyanya kepada membaca menulis,
apakah itu penting untuk bisa membaca dan menulis? Penting, karena kan sekarang kamu itu kan membuka dunia baru tuh. Lu baru terasa manfaatnya sekian tahun berikutnya gitu ya. Kind of. Jadi gini, kalau mau agak ngomong sedikit tentang ngoding-ngoding ini nih, itu to the point di mana aku ngoding ini buat apa gitu. Aku sempat berpikir, itu masa-masa university itu aku sempat kayak gitu. Jadi makanya university aku nggak terlalu fokus ke coding. Salah satunya ya karena mencoba siapa tahu ada dunia lain nih. Gitu, karena waktu SMA kan sudah terbuang nih gitu kan. Bukan terbuang gimana, maksudnya teman-teman SMA pasti tahu sih, aku jarang masuk ke kelas Yang gitu. masuk sekolah. Ya karena kan emang untuk Sering hilang. At least setahun kita ngilang berapa bulan? 3 bulan ya mungkin ya. At least ya. Kira-kira Minimal begitulah ya. hilang 3 bulan ya. Buat latihan lomba doang ya. Ya TTI lah ya. Lu sempat ngomong selain bolos ya, sebelum bolos lu sempat ngomong, oke, gua fokus belajar ke sini, mungkin yang lain lu korbankan. Berarti lu pelajaran yang lain di sekolah gak terlalu bagus dong? Waduh, menarik. Ada sih pelajaran yang selalu merah, selalu remedi, ada. Ada yang remedi. Jadi Ada. juara dunia, apa yang lu bego? Misal pelajaran apa yang lu bego? Sejarah. Sejarah gak terlalu? Sejarah selalu remedi. Sejarah selalu ngulang. Tapi gini, aduh, gue curhat dikit ya. Karena begini nih, at least orang tua gue waktu zaman itu, kan gue udah cerita ke lu juga kan. Orang tua gue tuh gak memperbolehkan gue untuk, tanda kutip, mengorbankan ini. Karena mereka mikir, mereka mau defensif gitu. Kalau misalnya lu menang, lu sampai mewakili Indonesia, ya syukur gitu kan ya. Tapi kan mereka juga melihat dari probability. Yang mewakili Indonesia itu per tahun hanya 4 orang ya kan. Dari berapa puluh ribu anak-anak SMA gitu kan ya. Berkompetisi untuk jadi wakil Indonesia 4 orang ini gitu. Ya wakil provinsi aja lo udah susah kan. Ratusan ribuan orang kan. Jadi yang dipikirin orang tua, mungkin ada beberapa orang tua juga berpikir bahwa kalau lu nggak menang kita harus punya plan B. Jadinya gimana? Lu plan A-nya tetap jalan, tapi plan B juga nggak boleh jebol. Yaitu sekolah biasa, pelajaran biasa lu juga tetap harus bagus. Tapi lomba lu juga harus menang gitu. Ini menarik. Soalnya konteks sekolahku waktu itu pada zamannya itu, sekolahku itu sekolah yang ngumpulin orang-orang yang pada pergi ke Olimpiade. Jadi kelasku tuh juga kelas yang lumayan kompetitif. Dan ya lumayan banyak lah yang ngewakilin sampai ke tingkat nasional, internasional gitu tuh ada lah. Dan mereka juga jago-jago di pelajaran-pelajaran lainnya gitu. Jadi ada yang satu orang yang dibilangnya dispen abadi gitu. Jadi namanya ditulis pakai spidol permanen gitu. Itu namanya nggak dihapus-hapus karena dia selalu absen. Tapi ya itu. Dulu ya, di kelas tuh ada dulu guys. Gak tahu sekarang gimana ya, di depan kelas itu siapa yang nggak masuk. Ya. Dikasih pakai permanen marker dia udah. Dispensasi gitu. Ini orang udah lah dianggap nggak pernah datang lagi ke kelas gitu ya. Aku masih sedikit lebih mending gitu. Hampir segitu. Enggak permanen ya? Enggak, belum. Oh, belum. Waktu itu kayaknya tiap kali hampir mau jadi permanen selalu balik kayak gitu deh. Oh gitu. Temennya datang, lu bikin capek, gue ngapus. Iya. Gitu. Nah, plan B-nya adalah untuk misalnya belajar yang di sekolah itu, sebenarnya aku juga nggak buruk-buruk banget gitu. Jadi kenapa sama orang tua aku masih oke-oke aja? Kalau nggak salah aku masih 10 besar deh, atau nggak di around 10-an itu deh. Jadi selalu itu nggak buruk-buruk amat. Tapi aku juga masih melakuin pro Olimpiade ini gitu. Jadi ya masih bisa diimbangin lah gitu. Kalau misalnya masih membuka jalan aku, seandainya misalnya aku nggak ke arah dunia komputer gitu kan, pemrograman, aku mungkin misalnya masih mau kemana masih ada gitu kan ya. Ya konteksnya sih lebih ke sana aja sih gitu. Oke. Tadi lu sempat nyebut bahwa menang lomba itu membuka peluang kan gitu ya. Setelah itu gitu kan ya. Yang menurut lu nih apa? Misalnya lu bisa kasih contoh nggak buat mungkin teman-teman atau orang tua di sana, peluang seperti apa yang terbuka buat lu? Oh banyak. Jadi salah satunya adalah aku kuliah tuh di Singapura. NUS ya? NTU. NTU. NUS juga waktu itu membuka sih, tapi agak-agak harus nunggu lebih lama kalau nggak salah inget. Ya. Lu memilih NTU. Jadi waktu itu NTU aja udah. Dan waktu itu sebenarnya statusnya aku juga udah enroll di Indonesia, di Universitas Indonesia. Cuman aku emang sudah tahu, ini tahun depan bakalan pindah ke NTU nih gitu. Jadi di Indonesia dulu kuliah. Indonesia kuliah, ya. Baru habis itu ke Singapura. Karena waktu itu pikirannya adalah kalau misalnya aku sama sekali nggak kuliah, aku nggak bisa ikut lomba sama sekali. Loh, ini cara mindsetnya guys. Kalau gue mikir ya udahlah, boleh tahun depan kuliah, gue libur dulu setahun gitu kan ya, di Bali belajar surfing kayak gitu ya. Enggak nih gitu ya. Ngumpulin trofi dulu gitu setahun. I think karena waktu itu baru habis IOI juga kan. Pikiranku adalah apa nih nextnya dari IOI. IOI kan tingkat SMA.
nextnya itu adalah tingkat universitas. Ya, ada namanya ICPC ICPC ya, International Collegiate Collegiate Programming Contest. Itu waktu itu kalau misalnya aku sendiri nggak ngapa-ngapain, aku pasti karatan dong. Betul. Karena ini kan beneran Oh. ini is sports gitu. Jadi lu juga mikir kuliah, gue juga mau tetap in the sport, jadi gue nggak boleh karatan gitu ya? Ya betul gitu. Jadi I see. ya gue mikirnya ya udah kalau daripada nganggur, mendingan gue enroll ke salah satu tempat yang gue dimana gue bisa ikutan lomba, tapi gue juga nggak harus terbebani lah ya quote unquote dalam kewajiban belajar Course formilnya. biasanya. Oke. Ya. Pokoknya yang penting masuk kampus, bisa ikut lomba, collecting the trophy. Collecting trophy aku nggak pernah bilang ya. Cuma maksudnya yang penting nggak karatan aja gitu. Oh, bukan collecting prize money, bukan. Itu side-nya. Atau collecting kontak-kontak. Waduh, jarang juga. Ya. Oke, lu kan tadi sempat ngomong Singapura ya. Ini gue mau coba sebagai devil's advocate, ini pertanyaannya agak nusuk sedikit ya. Karena gini, orang tuh ketika kita ngomong IT itu kiblatnya mungkin dari zaman itu sampai zaman sekarang pun adalah US. Kenapa lu nggak ke US? Waktu itu kalau nggak salah sempat coba apply juga sih. Tapi aku emang dari awal nggak terlalu minat ke US. Karena impresiku terhadap US nggak terlalu bagus gitu. Cuman ternyata ya aku agak-agak judging ya waktu itu ya. Jadi aku baru ke US tahun lalu. Apparently US itu bagus gitu. Lu kesana jalan-jalan gitu ya? Ya waktu itu conference kan. Oh iya. Waktu itu conference, jadi ada international conference, aku pergi ke sana, terus aku baru pertama kali itu lumayan membuka mata. Iya benar itu banyak homeless. Iya benar itu mungkin agak-agak ada Asian agak didiskriminasi. Tapi banyak juga orang-orang baiknya di sana gitu loh. Karena emang nggak mungkin di satu tempat semuanya baik aja, itu nggak mungkin gitu. Nah, jadi waktu itu aku pemikirannya adalah US itu misalnya adalah tembak-tembakan kayak gitu-gitu, terus orang-orangnya rude semua. Impressionnya gitu ya. Impressionnya gitu. Jadi waktu itu aku juga, dan itu bakal jauh dari keluarga. Sepupu ada sih waktu itu di situ. Cuman kayak sebagai teenager ada rasa ketakutannya itu ya, bisa dibilang ya. Iya, dan lagian waktu itu sebenarnya aku kayak nggak pengen terlalu jauh aja gitu. Kalau misalnya pergi mungkin sejauh-jauhnya kayak misalnya di sini di Jepang gitu. Itu masih oke gitu mungkin. Tapi Jepang waktu itu kendala bahasa gitu kan. Tapi emang zaman kita itu memang kiblatnya anak-anak SMA tuh mikir ya udah kalau misalnya juara-juara itu pada ngomong ke Singapura kan, karena dekat rumah, bisa pulang over the weekend kayak gitu-gitu juga ya. Ada rasa familiarity-nya itu kan. Ada. Masih sama-sama Southeast Asian kok. Iya. Lagian benderanya mirip sama Indo. Iya. Dan Southeast Asia banyak yang di NTU di NUS juga kan. Banyak banget. Banyak ekspat di Indo juga. Di Singapura banyak ekspat, nggak cuma NTU US. Iya. Tapi pekerjanya pun juga banyak banget. Oke. Terus kalau gitu lu dari Singapura ya dulu. Kenapa ke Jepang sekarang? Ngapain lu di Jepang? Lu di Jepang ngapain coba? Gua muda, Bro. Masih muda, maksudnya gimana? Jadi waktu itu karena kan Singapura yang fast pace gitu kan. Gue sudah masuk ke lingkungan kerja juga tuh. Terus ya gue kayak udah ngerti lah kira-kira gue bakalan begini nih gitu. Jadi ya mungkin waktu itu masih muda, ada chance untuk ke Jepang. Paling setahun 2 tahun mungkin balik lagi, pinginnya gitu. Terus ternyata gak balik-balik. Udah 9 tahun ya. Udah 9 tahun 2017. Mirip kan sama kamu? Iya. Kayaknya gara-gara kamu deh. Ini kalau di Jepang dia kohainya ini. Iya. Gue senpai ya. Setahun kan? Oke. 2016 kan ya? Iya, gue 2016. 2017 ya. Udah 10 tahun ya. Iya. Terus lu gimana impression ya Jepang sedikit? Karena kita channelnya Backstreet Japan ya. Jepang versus Singapura, what do you think? Tentang apanya nih? Tentang pendidikan mungkin. Ntar kita nyentuh juga ya. Karena kan lu sekarang lagi PhD sebenarnya di Jepang ya. Ngikut ini juga nih, udah dikasih tahu. Udah diwanti-wanti tapi dia nggak mendengar wanti-wanti nih. Coba. Kalau kurs sih SGD bagusan ya. Kalau kurs SGD. Kalau pendidikan gimana menurut lo? Pendidikan. Nah ini menarik. Soalnya gini, kalau kayak di Jepang, aku lumayan terkesima dengan pendidikan waktu masih anak-anaknya. Masa anak-anak tuh kan diajarin solidaritas. Terus kita kadang-kadang untuk kantinnya itu mereka pas jam makan mereka nge-serve ke sesama gitu sesama kan. teman-teman. Ya. Mereka bertanggung jawab gitu ya. Ya, Singapura mungkin nggak sampai segitunya. Kalau Singapura kalau untuk anak-anak kecilnya itu ya juga lumayan, tapi kompetisinya lebih keras gitu. Mereka lebih mikirin tentang kompetisi individu gitu. Padahal kalau di Jepang perbedaannya adalah kalau kamu menonjol sendiri kamu bakalan dipalu kan gitu. Jadi kalau waktu kecil di Jepang tuh udah lebih ke belajar ya udah how you live as a society in a sense gitu ya, bertanggung jawab gitu-gitu, pendidikan moral. Tapi kalau di Singapura dari kecil memang udah itu kompetitif, science. Aku ngelihat kalau misalnya ada anak-anak kecil yang di Singapura tuh misalnya dia nggak dari kecil tuh sudah di juku itu loh.
kayak extra course gitu. Sekolah, cram school ya. Ya, cram school gitu. Tapi bukan cuman untuk pelajaran utama gitu. Kayak misalnya violin itu yang paling banyak kan. Itu the side yang lu harus pergiin gitu. Kalau mungkin Jepang banyaknya adalah di Tokyo aja. Atau mungkin Osaka juga lah. Kurang tahu Osaka. Tapi kalau misalnya dulu kan aku lama di Shikoku ya. Agak-agak ke samping. Itu nggak separah itu gitu. Jadi kayak lebih layback. Jadi kayak yang kita di Bali gitu kan dulu nggak harus sebenarnya nggak harus banget nggak sih? Nggak harus banget lu SD lu apa ya kayak lu shining banget. Nggak tahu ya. Gue mikir nggak harus lu dari SD sebenarnya shining banget terus sampai kuliah terus. Karena gue juga lihat ada teman-teman gue yang SD-nya tuh jago banget gitu kan ya. Kayak juara kabupaten, provinsi. Terus ketika mereka udah SMP, SMA hilang. Sparknya hilang gitu. Ya gak sih? Banyak teman-teman gue sekarang yang punya anak tuh ada beberapa yang tanya ke gue. Wir, gue anak nih gini-gini kayaknya mungkin punya talent. Gue sekolahin di mana nih? Gue mau cari sekolah paling mahal. Menurut lu gimana? Kalau soal sekolah-sekolah kayak gitu. Sekarang banyak kan millennial parents yang kayak pokoknya gue mau international school banget. Dari kecil anaknya udah digenjot biar dia banyak banget experience-nya gitu. Menurut lu gimana? Sah-sah aja. Sah-sah aja? Yang kan manusia beda-beda. Anak-anak kan beda-beda nerimanya. Itu balik lagi kalau ke anak-anaknya enjoy aja ya kenapa enggak gitu kan. Dan baiknya adalah anak dicobain semuanya gitu. Explore dulu baru kita. Karena dia akan pasti nyoba sesuatu bosen gitu ya. Cuman ini sebagai orang tua mungkin zaman sekarang harus lebih hati-hati ya. Kalau zaman dulu kan apa ya istilahnya kayak kita mungkin agak dilepas atau apa orang tuanya mungkin juga nggak punya informasi, nggak ada internet zaman gitu. Jadi tanda kutip agak dilepas ya anak-anak. Kita nggak bisa nanya ChatGPT. Iya, kalau sekarang kan mungkin orang informasinya udah banyak jadi malah pingin gue pingin ini malah jadinya overload gitu ya. Cuman ada baiknya lagi juga nggak selalu diturutin gitu. Kayak misalnya pengen nyoba ini langsung diturutin, nyoba ini langsung diturutin. Tapi dikasihin kayak kalau mau nyoba ini, oke, coba misalnya setahun atau 2 tahun. Aku nggak terlalu ngerti parenting ya, tapi aku nggak bicara ini dari segi parenting. Aku lebih bicara dari segi aku pribadi. Kalau misalnya aku nyoba sesuatu yang bisa aku dapetin dengan gampang dan dicoba dengan gampang, aku bisa gampang bosan gitu. Jadi ini kalau perspektif anak ya. Ya, perspektifku ya nggak semua anak kayak gitu juga sih. Oh iya sih. Bisa jadi. Oke. Nah, tapi ya waktu itu kebetulan juga yang aku programming kok enjoy nyantol jadi ya. Sampai sekarang pun masih doing programming lah, makanya balik lagi ke ya programming. NLP kan? Ya. Oke, kita masuk ke sana sekarang. Lu kan sekarang lagi PhD nih. Mungkin orang berpikir gini, ngapain sih lu PhD lagi, kan lu udah berprestasi sebelumnya, udah prestasi selangit, lu juga udah kerja, mungkin dari sisi orang Indo ngelihat ini tanda kutip ini udah sukses nih karena udah kerja di luar negeri. Nah, dan banyak lagi orang yang bergabungnya seperti ini nih. Mulai tahun 2023 kalau nggak salah ketika ChatGPT keluar ada argumen berseliweran juga di internet, makin banyak orang yang merasa degree itu nggak guna karena toh lu juga bisa tanya ke ChatGPT. What is the degree for? Kalau menurut lu sendiri ngapain lu S3 lagi? Sebenarnya kan Bapak lebih tahu ya, seperti sudah PhD kan ya kan. Di-share dulu dong ke teman-teman dong. Di-share dulu, jangan ke gue. Jadi gini, partially karena aku ngerasa aku belum mencoba memberikan yang my all untuk akademik. Tapi itu partially lah. Tapi kan udah lomba. Iya, tapi kan belum mencoba give all untuk akademik gitu, untuk riset-riset. Cuman ya itu kan partially lah. Kalau partially lagi adalah maksudnya yang sebagian besarnya adalah mencoba ngelihat ke kenyataan. Jadi ke arah opening deh. Oke. Rata-rata PhD kan. Bapak juga dapat kerjaan kan pasti yang requirement-nya PhD kan Pak? Ada banyak yang requirement-nya seperti itu. Kalau bukan PhD kan nggak bakal di-consider aja pun nggak kan Pak? Mungkin tidak. Beberapa ya tergantung openingnya sih sebenarnya. Itu dia. Jadi karena aku ngelihat di dunia AI ini, karena AI ini masih baru, karena untuk hal yang baru yang masih emerging technologies ini, dia adalah perlu orang-orang yang emang mencoba-coba hal yang terbaru itu, yang cutting edge technologies yang masih orang lain belum lakuin, yang which is itulah PhD. S3 itu kan ngelakuin. Which is lu berarti in a sense future proofing gitu ya. Hopefully. Karena kan dulu misalnya SMA bisa dapat kerja, habis itu harus S1. Kalau di Jepang at least sekarang banyak banget yang minimal S2. Dan bisa jadi di kemudian hari harus PhD gitu. Betul. Kalau sekarang kita merasa nyaman, tiba-tiba nanti butuh, mati lu karena lu udah tua. Profesornya udah gak menerima lu, bisa jadi gitu ya. Iya. Jadi di sekarang kelihatannya future proofing. Mungkin balik lagi ke arah waktu gua masih SMA, kalau gua mencoba olimpiade, gua bisa lebih menonjol ketimbang yang lain. Seakan-akan future proofing. Tapi sebenarnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Jadi gamble dong Pak? Ya sebenarnya agak gambling juga sih.
Oke, kita mau apa ya? Kita mau ke bagian kita mau tie gitu ya. Tie back to premis awal podcast ini ya. Kan lu udah apa namanya? Apakah menurut lu sesuatu yang lu hoodie yang hari ini di 2026 ini adalah hasil rancangan hoodie waktu dia umur 15 tahun? Rancangan tuh maksudnya di plan ya? Iya, apakah lu waktu SMA itu ketika lu gini gua berusaha seperti ini sampai berdarah-darah, apakah lu merancang gue pingin 10 tahun ke depan gue jadi seperti ini gitu? Ya, obviously enggak sih, Pak. Obviously enggak. Yang saya pinginkan banyak yang nggak tercapai, Pak. Misalnya apa? Waduh, kayak misalnya kerja di perusahaan yang paling Tertentu terkenal gitu ya. gitu. Atau enggak apa namanya? Berkeluarga by sekian gitu. Masih single ya? Masih Ayo single. teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya mau dijodohkan Jangan ibu-ibu dong. bisa ngontak Backstreet Japan. Anaknya ya? Ya anaknya mungkin atau ponakannya bisa dikontak ke kita ya. Ntar kita bantu ya. Nggak bener nih. Tapi boleh sih. Ya kalau sesuai rencana mungkin nggak sesuai rencana banyak ya. Tapi kan kita harus bisa adapt, ya kan. Jadi makanya aku balik PhD, salah satunya adalah semoga aku bisa lebih beradaptasi dengan kemajuan zaman ini gitu. Jadi ketimbang direncanakan begini begitu, kayak ChatGPT aja nggak tahu tiba-tiba muncul, terus tiba-tiba mengubah semuanya, kita nggak akan pernah tahu gitu. Tapi makanya aku balik lagi PhD, aku mencoba untuk terjun langsung ke penelitian tentang LLM ini, tentang large language model ini, yaitu karena semoga bisa beradaptasi ke depannya gitu. Semoga relevan buat ke depan. Semoga relevan. Bahkan mungkin kalau misalnya kita ngomong 10 tahun lalu, pekerjaan paling menggiurkan tuh apa? Mungkin software engineering gitu misalnya. Untuk di dunia ini ya. Kita pakai software engineering, apakah sekarang di zaman ini software engineering masih sangat-sangat lukratif? Masih. Iya dan enggak. Apakah dia bisa digantikan dengan ChatGPT dan lain-lain? Yes. Nah, itu tergantung dari software engineering-nya. Bagian Makanya, apanya gitu ya? Ya, kalau nggak salah CEO-nya Nvidia sempat bilang deh, software engineer mereka tuh bukan cuma sekedar coding, tapi mereka itu problem solving. Gitu. Yang which is problem solving is a part of competitive programming gitu. Problem solving plus coding gitu kan. Jadi dilihat jangan susah-susahnya aja, dilihat apa yang dipelajari gitu ya. Iya, betul. Ya kayak tadi membaca dan menulis. Waktu kita kecil membaca menulis, susah nggak sih kita berusaha membaca? Tapi kalau ketika kita bisa membaca, pengetahuan terbuka, dunia terbuka gitu kan. Oke. Thank you banget udah datang ke podcast hari ini. Mudah-mudahan udah diundang. Berguna ya buat teman-teman adik-adik SMA misalnya atau SMP dan orang tua millennials out there dan yang di atas millennials juga tentunya yang punya anak-anak masih sekolah. Semoga bisa berguna ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau mau connect, bisa connect directly. Atau kita juga punya untuk yang penelitian Indo di Southeast Asian, namanya C-Crowd. Itu mungkin bisa bisa dibuka. Boleh juga aja. ya. Ntar gue kasih linknya ya di description. Ya, itu banyak untuk apprentice. Kalau misalnya yang tertarik buat join. Tertarik untuk meneliti ini, misalnya lagi di ITB atau di UI atau dimanapun gitu lagi yang pengen terjun ke bidang AI penelitiannya ya. Teknikalnya ini. Bisa join. Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.